إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis pertama. Wa an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin. Beliau adalah Umar, dan beliau manusia pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin, sebab Abu Bakar belum. Di zaman Abu Bakar memimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW, beliau tidak disebut sebagai Amirul Mukminin. Tapi apa? Sebutan untuk Abu Bakar ketika memimpin apa? Nggak tahu? Khalifah. Khalifatul Rasul, bukan Khalifatullah, keliru ya. Waktu itu kita bahas bahwa manusia diistilahkan sebagai Khalifatullah fil ard, Khalifah Allah di muka bumi. Ini keliru, bahkan sangat keliru. Bahwa manusia itu khalifah, betul. Itu kata Allah sendiri, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud Adam dan keturunannya manusia. Khalifah, titik. Bukan khalifah Allah. Ini keliru. Sebab khalifah itu pengganti. Khalifah Allah berarti pengganti Allah. Innalillah. Mana mungkin Allah bisa digantikan? Ya. Kalau pengganti Rasulullah ada, yaitu Abu Bakar. Bukan pengganti Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi, penerima wahyu, bukan. Tapi pengganti Rasulullah untuk memotong tangan pencuri, merajam orang yang berzina, menjadi wali wanita yang tidak punya wali, membayarkan hutang orang yang mati masih mempunyai utang dan harta warisnya tidak cukup, dan seterusnya disebut sebagai khalifah, pengganti Rasulullah, khalifatur Rasul. Adapun Umar lebih terkenal dengan Amirul Mukminin. Dari sini kita tahu nama, istilah kurang begitu penting. Kalau penting, mau Abu Bakar, mau Umar, Utsman, Ali, istilahnya harus satu, khalifah, Amirul Mukminin, Sultan. Apalagi, nggak begitu penting. Maka mau namanya khalifah, mau Amirul Mukminin, mau Sultan, mau Perdana Menteri, mau Raja, mau Presiden, intinya dia orang nomor satu di negeri itu. Ya. Istilah nggak terlalu penting. Ya. Maka tidak usah terlalu mempersoalkan. Ya. Indonesia ini sebetulnya berdasarkan aturan Islam atau tauhid. Nggak usah terlalu mempersoalkan. Ya. Yang penting kaum muslimin Indonesia ini pada sholat di masjid, jangan sholat di rumah. Bagi laki-laki yang dengar azan, ya, jangan pada nyukurin jenggot, jangan pada nyembah kuburan, jangan pada makan riba, yang wanita pada nutup aurat. Mau negaranya ini negara, taruhlah negara ateis, udah biarin aja. Yang penting rakyatnya. Gitu. Kita mau Indonesia ini diganti negara Islam Indonesia, tapi masjid-masjid kosong,
Riba dimakan, judi asuransi dilakukan, wanita-wanita membuka aurat, kuburan-kuburan disembah, keris dukun laris. Disebut negara Islam Indonesia, mau? Seperti Iran kan, Republik Islam Iran. Di dalamnya merinding kalau kita melihat dalamnya. Kita semua mengatakan labbaik Allah, labbaik Allah. Mereka bilang labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Ya. Allah diganti Husain. Apa enggak mengerikan? Syirik itu. Mau sholat, puasa, zakat, haji, hapus. Kalau berbuat syirik, kata siapa? Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Maka yang penting tauhid, akidah. Setelah itu ibadah muawalah sesuai dengan syariat Islam. Nama negaranya apa? Nggak usah terlalu pusing. Ya, yang penting isinya. Oleh karena itu, ketika Nabi menguasai Madinah sepenuhnya, beliau tidak secara formal mengatakan, saudara-saudara, wahai para sahabatku, mulai hari ini kita memiliki negara Islam Madinah. Enggak perlu seperti itu. Yang penting isinya, yang penting prakteknya, yang penting kenyataannya. Sebab kalau kita memaksakan diri harus negara Islam Indonesia, ya berapa juta manusia yang harus kita hadapi. Capek, ya. Mendingan yang ya insya Allah orang tidak akan protes kalau kita mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid, untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk meninggalkan syirik dan bid'ah, untuk meninggalkan riba, judi. Ya. Abu Hafs, kunyah beliau Abu Hafs, bukan Abu Hafsah ya, Abu Hafs. Kan salah satu putri beliau kan Hafsah ya. Tapi beliau kunyahnya Abu Hafs, Umar ini. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. Seperti yang kita bahas kemarin. Jadi orang Arab itu tahu kakeknya, buyutnya, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut. Ya. Tidak seperti kita. Dan ini sebuah keutamaan. Maka kalau ada orang mengatakan orang Arab itu namanya panjang-panjang, keliru. Kelihatannya aja panjang. Yang panjang itu dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya, dengan ayahnya buyut dan seterusnya. Kalau nama pendek, ya seperti ini, Nufail, Abdullah, Qurat, Razza, Adi, Ka'ab. Para sahabat kan, Mu'ad, Utsman, Ali. Para nabi, para rasul kan kemarin sudah kita bahas. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail. Satu nama. Dan silsilah beliau dengan Nabi bertemu. Ya, bertemu. Berarti bertemu di Lu'ay ya. Berarti antara beliau dengan Nabi satu kakek yang kesekian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sigot jazm, pasti aku mendengar. Ya. Bukan sekedar qala Rasulullah, qala Rasulullah. Enggak kayak kita, ya. Kalau kita ya qala Rasulullah. Bahkan di zaman Imam Bukhari banyak yang mu'allaq ya, qala Rasulullah. Padahal Bukhari kan tidak ketemu dengan Rasulullah. Ya. Kalau Umar jelas bertemu, maka mengatakan sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Innamal a'malu binniyat. Innama disebut harful hasar, huruf pembatas.
Jadi dibatasi. Seperti innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innama, pembatas. Artinya kalau tidak mukmin tidak saudara. Dibatasi khusus orang-orang mukmin saja. Walaupun anak dengan ayah, tapi yang satu mukmin, yang satu kafir, putus. Misalnya saya punya anak kafir, saya mati, anak saya dapat warisan apa tidak? Tidak. Ayah saya kafir misalnya, meninggal, saya dapat warisan? Tidak. Ya, ada seorang muslimah mau menikah, ayahnya kafir, Nasara atau Buddha, Hindu. Dia menikah, bolehkah ayahnya menjadi wali? Tidak boleh. Jadi seolah putus secara waris, secara wali. Nasab tidak. Nasab tidak putus. Maka beliau mengatakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, padahal kan kesononya kafir. Tidak putus. Ya, yang putus wali, perwalian, apa tadi, waris. Nasab tidak putus. Kecuali nikahnya tidak sah, nasab putus. Walaupun muslim. Ya. Ada laki perempuan berzina, hamil, lalu nikah, punya anak ya. Maka anak ini tidak boleh dinasabkan ke ayahnya walaupun muslim semua. Karena tidak sah. Ketika dia jadi janin, belum nikah, zina. Dalam Islam zina itu tidak ada harganya. Beda dengan nikah. Nikah di dalam Islam sangat dihormati, sangat dimuliakan. Zina nggak ada harganya. Nikah luar biasa. Ya. Ambil contoh misalnya saya orang kaya, jutawan, miliarder ya. Saya merintis dari nol bersama istri saya, sama-sama miskin. Sesudah kaya raya saya nikah lagi dengan seorang wanita. Ya. Seminggu kemudian saya meninggal. Istri saya pertama dihitung-hitung dapat waris 500 miliar misalnya. Istri kedua saya yang baru saya nikahi seminggu dapat berapa? 500 miliar juga. Kenapa? Karena nikah itu luar biasa dihargai dalam Islam. Walaupun seminggu, bahkan walaupun 3 hari. Ya. Adapun zina, selingkuh nggak ada harganya. Walaupun punya anak. Anaknya berhak dapat waris, minta waris, jangankan nafkah aja nggak wajib menafkahi. Di sini harus kita sebarkan ini agar kaum muslimin, kaum muslimat semakin jauh dari zina, semakin benci dengan zina, semakin lari dari zina. Karena zina ini luar biasa, panjang akibatnya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir nggak tahu aturan ini. Nikah zina sama aja, kan dari air mani dia. Secara biologis memang anak dia, itu orang kafir. Tidak menghargai syariat. Kita kaum muslimin menghargai syariat. Beda jauh antara zina dengan nikah. Nah, di sini memakai huruf innama, pembatas, berarti amal itu hanya tergantung niat. Orang dapat pahala puasa Senin Kemis. Dia dapat pahala dosa setahun yang lalu diampuni. Karena yang lain nggak tahu bahwa ini hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Pas kebetulan hari Senin. Yang lain mungkin nggak tahu ilmunya atau nggak ngeh ini hari Arafah. Dia niat, mereka semua niat puasa Senin Kamis. Si fulan ini karena dia tahu ilmunya dan tahu bahwa itu hari Arafah, dia niat puasa Arafah. Laparnya sama, hausnya sama, sama-sama tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Tapi yang satu dapat pahala berapa? Hanya Allah yang tahu. Yang satu dosa setahun yang lalu diampuni. Tergantung niatnya.
Sama dengan orang masuk masjid sebelum subuh. Yang lain sholat tahiyatul masjid misalnya. Dia sholat qobliyah subuh. Maka yang lain dapat pahala sholat tahiyatul masjid seberapa? Hanya Allah yang tahu. Yang dia dapat pahala dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Tergantung apa? Niat. Amalnya sama, takbirnya sama, al-fatihahnya sama, ruku, sujud, i'tidal sama. Tapi pahalanya berbeda. Tergantung niat. Maka mengetahui keutamaan ibadah adalah sesuatu yang sangat penting, sangat besar. Antum jangan seperti sebagian orang Mu'tazilah, udah nggak usah mikir itunya. Yang penting sholat, yang penting puasa. Nggak usah mikir fadilahnya, keutamaannya. Ya berarti mereka menuduh Nabi berbicara sia-sia. Buat apa kalau fadilah itu tidak boleh kita incar? Sementara Nabi mengatakan sama dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Padahal cuma duduk doang di masjid. Gitu ya. Sama dengan ibadah 80 sekian tahun. Padahal cuma 1 malam. Buat apa Nabi bersabda seperti itu kalau kita tidak boleh mengincarnya? Ya. Justru Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan agar kita mengincar keutamaan itu. Kalau dosa agar kita semakin jauh dari dosa itu. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Pakai huruf asr lagi, innama. Bahwa seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada 2 innama di sini. Berarti ada 2 niat. Ya. Karena ini kan mirip-mirip. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mustahil Nabi berbicara sia-sia. Berarti ada 2 niat di sini. Ya. Apa? Kalau nggak salah kemarin sudah kita singgung sedikit. Niyatul amal dan niyatul ma'mul. Ada 2 niat. Niyatul amal, untuk siapa dia beramal? Untuk Allah kah satu-satunya? Atau untuk manusia? Atau untuk mertua? Atau untuk teman-temannya, biar dipuji, biar disanjung? Niyatul amal. Yang kedua niyatul ma'mul, dia mau sholat, sholat apa? Dia mau puasa, puasa apa? Nanti pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan seperti tadi. Ya. Kalau niyatul amal, kalau dia niatnya karena Allah satu-satunya, diterima, dapat pahala. Kalau dia niat karena Allah juga, karena mertua juga, karena Allah juga, karena manusia juga, dapat apa tidak pahala? Kemarin sudah kita bahas. Dapat apa tidak? Tidak. Tidak. Loh, kan ada karena Allahnya? Enggak. Itu namanya tidak, apa kemarin? Tidak ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Murni itu maksudnya Allah saja, tidak tercampur dengan yang lain. Kalau karena Allah, karena manusia disebut ikhlas, karena ada karena Allahnya, berarti apa kemarin? Kata saya tadi, guru dari Syekh Utsaimin, berarti tidak ada seorang muslim, seorang mukmin yang tidak ikhlas. Seluruh kaum muslimin pasti ikhlas, nggak ada yang riya. Kalau karena Allah boleh dicampur dengan karena manusia. Karena seriak-riak seorang muslim pasti ingin pahala apa tidak? Pasti. Pasti ingin surga apa tidak? Pasti. Pasti ingin diterima oleh Allah amalnya apa tidak? Pasti. Walaupun dia sedang pamer sepamer-pamernya. Karena dia beriman. Dia ingin surga, dia ingin pahala. Ya, tidak. Allah tidak terima kecuali yang murni.
Murni itu karena Allah saja, tidak tercampur dengan yang lain. Kalau tercampur dengan yang lain, itu tidak murni. Allah nggak butuh. Disinilah luar biasa para sahabat, para salaf menjaga keikhlasan agar tidak tercampur dengan yang lain. Nanti akan sampai hadisnya insya Allah bagaimana orang sodakoh itu jangankan orang lain, yang dia beri saja dia nggak mau yang diberitahu, jadi taruh di sebelahnya. Kalau kita sekarang mungkin antum ngasih sodakoh kepada seorang miskin lewat seseorang atau lewat lembaga atau apa, sambil berpesan, tolong jangan kasih tahu kalau ini dari saya, kira-kira begitu, untuk menjaga keikhlasan. Walaupun tentu ini bukan selesai begitu saja. Ketika ini dilakukan berarti sudah selesai pasti ikhlas? Belum. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Saya teringat kisah yang menakjubkan ya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Satu ketika beliau memberikan pelajaran pada murid-muridnya tentang satu permasalahan dengan hujah, dengan dalil, dengan istidlal yang luar biasa. Terkagum-kagum muridnya dalam satu permasalahan. Selang beberapa hari beliau diundang oleh amir, saya kira bukan khalifah ya, amir, mungkin gubernur gitu ya. Dan gubernur ini memanggil ulama-ulama lain. Dan murid-muridnya ikut hadir juga. Kebetulan membahas permasalahan, salah satu permasalahan itu persis seperti permasalahan yang dibahas tempo hari. Beberapa hari yang lalu bersama murid-muridnya itu. Ulama A, ulama B, ulama C, ulama D, semuanya memberikan hujahnya, paparannya, istidlalnya. Kata murid-muridnya, biasa aja, kurang mengena, kurang greget, tidak dahsyat, tidak seperti gurunya Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, maka tibalah sampai giliran Ibnu Rajab Al-Hambali, itu murid-muridnya udah apa ya namanya murid ya, ingin memandang, lihat nih guru gua nih, gitu kira-kira ya kalau kata kita, ingin gurunya itu tampil mengalahkan ulama-ulama lain. Ternyata kata Ibnu Rajab Al-Hambali seolah nggak tahu apa-apa, lewat saja, skip aja ya. Ini luar biasa, kaget murid-murid, ditunggu-tunggu ini hujahnya luar, malah nggak keluar kata-kata sedikit pun, seolah Ibnu Rajab nggak tahu apa-apa dalam masalah itu. Begitu pulang murid-muridnya penasaran, nanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak jawab seperti beberapa hari yang lalu? Kenapa yang lain kan jawabannya cuma seperti itu, hujahnya, dalilnya kurang greget gitu. Kenapa engkau tidak keluarkan apa yang tempo hari engkau keluarkan? Apa jawabannya? Waktu aku bersama kalian membahas masalah itu, tidak ada yang aku harapkan kecuali wajah Allah. Aku mau pamer sama pamer siapa? Aku pengen dipuji siapa? Namanya murid. Ya, tapi begitu aku di hadapan amir, ada sesuatu. Ya, ada sesuatu ingin menonjolkan diri, namanya manusia. Apalagi melihat ulama-ulama sebelumnya cuma seperti itu, maka aku tahan. Aku khawatir bukan karena Allah. Ini luar biasa. Sangat luar biasa dalam menjaga keikhlasan. Tidak ingin menonjol dari yang lain. Begini rupanya kaum salaf dalam menjaga diri dari keikhlasan. Mestinya kita lebih lagi menjaganya, karena mereka tidak aman, kita lebih tidak aman lagi. Yang sudah aman kan cuma para nabi, para rasul, para sahabat. Selain mereka kan tidak aman. Apalagi kita yang masih hidup, nggak aman.
nggak aman dari neraka, nggak aman dari su'ul khotimah, nggak aman dari maksiat, nggak aman semua kita. Maka jangan pernah merasa aman. Saya sudah muslim, saya sudah sholat jamaah di masjid, saya sudah mengikuti sunnah Nabi, saya sudah bertauhid, lalu merasa aman. Ini bahaya. Jangan pernah merasa aman. Allah Maha berkehendak. Kalau Allah mau sesatkan kita hari ini, sesat kita. Kalau Allah bikin kita su'ul khotimah kita. Kalau Allah mau bikin kita kafir, kafir kita. Jangan merasa aman. Sebagaimana dunia juga nggak merasa aman. Bisnis sedang jaya-jayanya, usaha lagi sukses-suksesnya, Allah bikin bangkrut hari ini, bangkrut. Dunia. Akhirat sama. Bahkan lebih lagi, nggak boleh merasa aman. Lihat, sekelas Nabi Ibrahim ketika masih hidup, merasa aman menjadi orang musyrik? Tidak. Maka beliau memohon, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekali bernabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Coba kita, antum pernah berdoa seperti itu? Ya Allah, jangan sampai saya masuk Kristen ya Allah. Jangan sampai saya nyembah-nyembah kuburan. Ya. Saya kira jarang. Nabi Ibrahim. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Beliau memberikan contoh hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Contoh yang beliau bawakan bukan sholat, bukan saum, bukan haji, bukan umrah, tapi hijrah. Ya. Salat bagaimana? Mimbabil aula. Lebih-lebih lagi, hijrah aja harus ikhlas, apalagi salat, puasa, zakat, haji. Nah, ini salah satu uslub kenabian. Jadi beliau memberikan contoh terkecil. Sama ketika beliau bersabda, kalau engkau mati di medan perang ini, seluruh dosamu diampuni, masuk surga, seluruh dosamu dimaafkan, kecuali hutang. Ya. Oh, jadi yang dimaafkan kalau orang mati syahid itu yang enggak dimaafkan cuman hutang. Makanya jangan suka ngutang. Ya. Mending mencuri sekalian. Kenapa? Karena yang tidak diampuni cuma ngutang, mencuri diampuni dong, merampok diampuni dong, membunuh diampuni. Kan Nabi mengatakan yang tidak diampuni cuma utang. Betul? Betul? Salah. Enggak faham kaidah ini. Enggak faham kaidah. Apa kaidah? Mafhum muwafaqah. Utang aja tidak diampuni, apalagi mencuri, merampok, membunuh. Intinya dosa kepada manusia. Orang mati syahid seluruh dosanya diampuni. Dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah. Berzina, minum khamar, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Ini kan dosa kepada Allah. Insya Allah diampuni. Adapun dosa kepada manusia tidak. Dosa kepada manusia itu apa? Ya terbesar membunuh, mematahkan tangannya, kakinya berkelahi, ya mencuri. Yang paling rendah ngutang tidak bayar. Itu yang paling rendah, karena utang, hukum asal utang halal apa haram? Halal. Halal aja nggak diampuni. Artinya tidak mentang-mentang mati syahid lalu utangnya lunas. Itu cara memahami ya. Jadi Nabi memberikan contoh terendah. Bukan itu pembatas. Banyak yang tidak paham ini. Baca hadis tapi memahami tidak pakai kaidah. Akhirnya seperti itu. Ya. Contoh yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah hijrah.
Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena mengincar dunia, awimro'atin yankihuha, atau mengincar seorang wanita yang ingin dinikahi. Jadi ada kisah, ada contoh, ya. Ada seorang wanita cantik bernama Ummu Qais. Dia muslimah, ikut hijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, ada seorang laki-laki yang awalnya tidak niat berhijrah. Kan tidak semua muslim di Mekah semuanya berhijrah. Ada yang berhijrah, ada yang malas-malasan atau takut atau apa, masih tinggal di Mekah, dan ini dosa. Ya, salah satunya Abbas. Nah, seorang laki-laki ini awalnya tidak niat berhijrah, tapi melihat Ummu Qais ini hijrah, maka dia ikut hijrah. Niatnya mau menikahi Ummu Qais. Terkenal di kalangan sahabat Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais, menghijrahi Ummu Qais. Maka disebut di sini, ya. Tapi tidak disebut namanya, ya. Tapi para sahabat pada tahu Nabi tidak menyebut nama. Maka salah satu sunnah adalah tidak menyebut nama ketika kita mencontohkan sebuah keburukan, ya. Dan tidak menyebut nama kita ketika kita menyampaikan sebuah kelebihan kita, keutamaan kita, walaupun ini tidak wajib. Ya. Nabi pernah menceritakan ada seorang nabi disakiti oleh umatnya, oleh kaumnya, dilempar sampai kepalanya luka, lalu meneteskan darah. Darah itu membasahi pipinya, lalu si Nabi ini mengusap pipinya. Ini yang cerita Rasulullah, ya, Muhammad SAW. Lalu Nabi tersebut mengusap darah yang membasahi pipinya itu sambil berdoa mengucapkan apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ini, kaumku ini, karena mereka tidak tahu. Kalau aku sedang mengajak mereka masuk surga, aku sedang mengajak mereka supaya selamat dari neraka, mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan berbuat seperti ini kepadaku. Ampuni ya Allah. Luar biasa, akhlak yang luar biasa, ya. Kalau kita mungkin kita sumpai, kita doakan buruk, dan itu boleh karena menzalimi, kan? Nabi tidak. Ada seorang nabi yang tidak. Tahukah antum siapa nabi Rasul yang diceritakan oleh beliau? Beliau sendiri, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan yahki nabiyan minal anbiya, ada seorang nabi. Kan tidak bohong, ada seorang nabi. Padahal beliau sendiri. Ya. Ini ada fawaid bahwa ketika kita terpaksa menceritakan tentang keutamaan kita, kelebihan kita, kehebatan kita, ada baiknya kita tidak menyebut nama kita. Ya. Walaupun tidak wajib. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi itu. Ya. Berarti niat dunia dapat dunia, niat akhirat dapat akhirat. Ini keadilan Allah. Karena inginnya dunia, Allah kasih. Allah tidak zalim. Ya. Salah satu bukti bahwa Allah tidak zalim, Allah bikin Jepang maju, Jerman maju. Karena apa? Ya memang luar biasa mereka. Berusaha, membaca, belajar, menganalisa dan seterusnya. Jarang yang tidur. Ya. Dari jam 8 sampai zuhur tidur. Ya. Habis itu kongko-kongko gitu, ya. Usaha, Allah kasih, adil. Walaupun mereka kafir, enggak menyembah Allah. Karena memang mereka mencari dunia, Allah kasih.
Oh, ini beriman, bertauhid, rajin sholat, jarang terlambat berjamaah, hampir nggak pernah. Tapi dari habis subuh tidur, bangun-bangun jam 11, ngopi, kongko-kongko ngobrol, tar sholat lagi, habis itu kongko-kongko, ya, mana yang ngajak makan, mana ini ya, nah, ya gimana Allah mau kasih rizki, nggak ada usaha, ya kan? Jangan mentang-mentang bertauhid, jangan mentang-mentang manhajnya benar, asbab harus dijalani. Bayangkan sekelas Syekh Albani ketika ada masalah di Madinah kan 3 tahunan kira-kira, beliau pulang lagi ke Urdun. Antum tahu bagaimana ketika beliau mengajar di Universitas Islam Madinah itu, hampir semua dosen ngiri ke beliau. Kalau beliau datang itu mahasiswa berebut ingin menanyakan sesuatu, karena nggak ada yang mengetahui hadis seperti beliau. Ya, karena ada satu permasalahan, terutama tentang masalah hijab. Rupanya ada yang tidak suka dengan beliau pulang. Antum tahu? Beliau pulang ngapain? Ya? Untuk menyambung hidupnya, untuk cari penghasilan, apa? Reparasi jam. Reparasi jam. Beliau tidak menghabiskan 14 jam di maktabah, dikurangi. Nggak banyak memang, sekitar 2 jam, 3 jam. Beliau reparasi jam itu di pasar. Karena salah satu keahlian beliau itu mengikuti ayah beliau, Muhammad bin Nuh An-Najati, yang sa'ati, yang tukang jam. Ilmunya diwarisi oleh beliau Syekh Albani. Ya. Antum tahu Abdurrahman bin Auf, salah satu yang namanya disebut di antara 10 sahabat yang pasti masuk surga, itu kalau tidak sedang sholat, tidak sedang jihad, tidak sedang di majelis Nabi, itu selalu di mana? Di pasar. Berarti ini kan pedagang yang ulet, ya, tidak seperti kita, ya. Disinilah kita harus ada usaha. Asbab harus kita jalani. Ya enggak harus 10 jam, 8 jam juga enggak harus. Ya seperti Syekh Albani mungkin 4 jam, 5 jam. Jangan semua dihabiskan untuk dunia. Ada waktu kita ngaji, ada waktu kita cari ilmu, ada waktu kita beribadah, ada waktu kita bersenang-senang dengan anak istri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dan unik hadis ini. Ya. Kenapa? Karena hadis hampir tidak ada kitab hadis yang tidak membawakan hadis ini. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, hampir semua kitab hadis ada hadis ini. Padahal antum tahu yang dengar Nabi bersabda seperti ini cuman siapa? Cuman Umar seorang diri, Umar doang, ya. Dan Umar memberitahukan hadis ini kepada Sa'ad bin Alqamah seorang diri, Alqamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas seorang diri, ya. Terus ke bawahnya seorang diri. Ini luar biasa keunikan hadis ini. Jadi Umar sendiri, bawahnya sendiri, ini sendiri. Setelah itu baru luar biasa. Ya, disinilah terbantah ucapan anak-anak muda yang sok tahu terhadap hadis, mengatakan hadis ahad tolak, hadis ahad tolak, nggak mungkin sahih. Ini ahad yang paling rendah. Ahad kan ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ini yang gharib yang paling rendah. Ya. Diterima oleh para ulama ahlul hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Majah, Abdul Razak, Ahmad. Tiba-tiba hari ini ada sekelompok anak muda, saya kira diawali dari Mesir, ya, yang mengatakan kalau yang dengar sabda Nabi itu cuma 1 orang, jangan dipakai.
Kalau masalah akidah, ini luar biasa. Menyombongkan diri di hadapan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ya, ada beberapa fawaid dari hadis ini, diantaranya saya pilihkan aja ya, karena waktu tinggal beberapa menit. An-niyatu mahaluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Ya. Sebab niat nggak bisa bohong. Kalau mulut bisa bohong. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.